Satan. Oke, kita baca firman Tuhan dari Matius 24 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Matius 24 adalah perkataan Tuhan Yesus yang diberi judul khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Jadi sumber perkataan ini bukan dari Paulus, bukan dari Timotius, bukan dari Petrus, tapi ini langsung dari perkataan Yesus sendiri. Mari kita cermati kedua ayat ini. Kita baca bersama ayat 3 dan ayat 4. 2, 3, iya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datangnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Katakan amin. Iya, perkataan Yesus itu pasti. Perkataan Yesus itu iya dan amin. Saya tertarik menyampaikan pembelajaran ini karena memang saudara, penyesatan adalah tanda yang pertama. Katakan tanda yang pertama. 2, 3, iya. Tanda yang pertama. Penyesatan adalah tanda yang pertama yang Yesus sebutkan tentang kedatangan Dia kali yang kedua. Yesus tidak menyebutkan tanda pertama itu peperangan, kelaparan, gempa bumi, dan sebagainya. Yesus menempatkan bahwa akan banyak orang yang menyesatkan umatnya sebagai tanda awal kedatangan Yesus kali kedua. Itu berarti Yesus menganggap penyesatan sebagai ancaman terbesar bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Kenapa penyesatan itu menjadi ancaman terbesar bagi gereja di akhir zaman ini? Karena survei membuktikan, saudara, pemurtatan banyak sekali terjadi bukan karena oleh kemiskinan. Mungkin kesusahan ekonomi, kemiskinan membuat orang banyak meninggalkan Tuhan, itu betul. Aniaya, penderitaan, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh banyak membuat orang meninggalkan Yesus, itu betul, itu betul. Tetapi ternyata setelah kita selidiki, saudara, masih ada pemurtatan yang lebih banyak yang diakibatkan daripada kemiskinan, kelaparan, peperangan, bencana alam, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan penyesatan, Bapak Ibu. Tapi ini topik yang sangat jarang diajarkan di gereja. Kita akan masuk dalam pembelajaran. Kita akan telaah perkataan Tuhan Yesus satu persatu. Apakah penyesatan itu? Bagaimanakah realitanya di dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana penyesatan itu sebenarnya? Bentuknya bagaimana? Terjadinya bagaimana? Apa itu penyesatan? Apakah penyesatan itu adalah ajaran yang secara terang-terangan yang menyangkal Yesus adalah anak Allah? Atau ada penyesatan yang lewat perbuatan atau lewat bentuk yang lain? Maka kita akan pelajari penyesatan yang paling berbahaya itu yang bagaimana. Apakah pengajaran saksi Jehovah itu penyesatan yang paling ditakuti oleh gereja hari ini? Saya katakan bukan. Apakah pengajaran-pengajaran, kata-kata motivasi dari orang-orang yang terkenal di televisi itu, ahli-ahli filsafat itu, yang bisa membuat sesat anak-anak Tuhan? Saya katakan bukan itu. Nah, mari kita kembali ke firman Tuhan ini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama ada kata waspada. Bagaimana saudara memaknai waspada? Kalau Yesus berkata waspada, lalu apa yang muncul di dalam pemahaman kita?
Apakah hanya waspada sekedarnya, waspada seadanya? Contoh, kalau orang tua berpesan kepada anak-anak atau istri berpesan kepada suaminya yang mau pergi bawa kendaraan, hati-hati di jalan ya. Apakah yang dimaksud dengan kata hati-hati itu hanya berarti bahwa kita harus berjalan di sebelah kiri? Kalau saya berjalan di sebelah kiri itu sudah hati-hati dan pasti aman. Saya katakan belum tentu, saudara. Sekalipun Anda berjalan di sebelah kiri, kalau Anda tidak waspada, mungkin di depan ada mobil yang mengerem mendadak, mungkin ada orang yang menyeberang tiba-tiba, mungkin ada mobil besar yang mungkin tidak kuat untuk menanjak tiba-tiba mundur. Artinya waspada, hati-hati di jalan, perhatikan seluruhnya yang ada di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Itu waspada, Bapak Ibu. Jadi kalau Yesus berkata waspada, bukan hanya berarti yang penting aku gereja, yang penting aku berdoa. No, itu terlalu sederhana, saudara. Saya mulai kupas dari bahasa asli ya Bapak Ibu. Kalau saudara ingin mengerti perkataan Yesus yang sebenarnya, kita harus tahu dari bahasa aslinya. Yesus menggunakan kata blepo. Blepo. Blepo ini waspada, artinya begini, dalam posisi mengintai. Kalau seseorang dalam peperangan, maka kita akan mengintai pihak musuh. Kalau mengintai itu apakah sekedar melihat, saudara? Saya rasa tidak. Yang namanya pengintai itu akan melihat seluruh area dengan seksama, melihat semua pergerakan yang ada, melihat semua pergerakan yang mencurigakan, melihat dengan sungguh-sungguh. Itulah blepo. Tujuannya, Yesus mengatakan perhatikan benar-benar. Jangan sampai kau tertipu di dalam hidup ini. Penyesatan itu kan penipuan, Bapak Ibu. Perhatikan sungguh-sungguh dengan tujuan jangan sampai engkau tertipu. Itulah arti kata waspada. Jangan sampai engkau tertipu sehingga ada orang yang menyesatkan kamu. Kita harus mampu melihat sampai bisa membedakan mana yang benar, mana yang hampir benar. Kalau saudara membedakan yang benar dan salah, anak kecil pun bisa. Tapi untuk membedakan yang benar dan hampir benar, kita perlu menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Itu waspada yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Melihat segala kemungkinan, karena di dunia ini segala kemungkinan itu bisa terjadi. Yang kita pikir kawan rupanya lawan, itu bisa terjadi. Yang kita pikir baik rupanya punya maksud apa ya, ada udang di balik bakwan. Ini yang sulit, saudara. Maka kita harus perhatikan benar-benar. Kita pikir kawan, rupanya lawan. Kita pikir nabi benaran, rupanya nabi palsu. Banyak orang murtad karena tidak hati-hati. Kita harus mampu melihat semuanya secara mendetail. Ajarannya, sikapnya, cara hidupnya, apalagi semua tentang kehidupan seseorang. Mendetail kita perhatikan, baru kita memutuskan ini kawan atau lawan. Kalau kita salah pilih kawan, kita bisa tersesat, Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat 44, gak usah dibuka nak, biar fokus kepada ini. Yohanes 8 ayat 44 berkata begini, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa ia? Itu iblis. Iblis itu adalah pendusta. Katakan pendusta, 2, 3, iya. Pendusta. Kerjanya mendustai orang.
Iblis menyesatkan seseorang dengan dusta, dengan tipu muslihat, dan dikatakan dia adalah bapa pendusta. Apa arti kata bapa? Sumber. Dia sumber segala dusta. Makanya kita harus waspada, kita harus teliti, kita harus berhati-hati, karena yang namanya iblis sangat ahli, sangat lihai dalam menipu manusia. Sampai-sampai orang yang sudah tertipu pun tidak merasa sudah ditipu. Itu bahaya, Bapak Ibu. Orang yang tersesat merasa dia tidak tersesat. Oh, dia sangat ahli dalam berdusta. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Hawa ketika dia berhasil didustai oleh si jahat itu, di dalam penciptaannya, Hawa diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Hawa itu adalah salah seorang orang yang sangat dekat dengan pribadi Allah. Bersama suaminya, dia selalu ada dalam hadirat Allah. Allah selalu hadir di Taman Eden itu untuk berbincang-bincang dengan mereka. Saya mau katakan begini, orang yang sesempurna Hawa pun bisa kena tipu, apalagi kita. Orang yang sangat intim, sangat dekat dengan Allah setiap hari pun bisa tertipu, apalagi kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu hati-hati, saudara. Itu waspada. Saya akan sambung kepada kata orang. Waspadalah supaya jangan ada orang. Katakan orang, 2, 3, iya, orang. Siapa yang menyesatkan kita? Oh, orang. Yang namanya orang, dialah menyesatkan kita. Kalau dulu iblis pakai ular, tapi kalau sekarang iblis pakai ular, wah kita pukul itu ular. Tapi kalau orang kan nggak mungkin kita pukul, ya mengerti katakan amin. Itu makanya dia pakai orang. Artinya waspadalah terhadap semua orang. Yang namanya orang, apakah hanya orang lain, saudara? Termasuk dirimu, itu juga orang. Apakah saudara setuju kalau saudara adalah orang? Amin. Waspada, termasuk kepada diri kita. Waspadai siapa diri kita ini. Jangan-jangan iblis pakai kita untuk menyesatkan orang lain. Ini pun kekonyolan. Orang-orang yang bagaimana yang akan dipakai oleh iblis untuk menyesatkan sesamanya adalah orang-orang yang lebih dulu berhasil disesatkan olehnya. Baru orang yang tersesat ini dipakai untuk menyesatkan orang lain. Perhatikan orang-orang di sekitar kita, saudara. Jangan sampai mereka menyesatkan kita. Saya bukan sedang mengajarkan kita curiga sama semua orang. Nanti ada tuh ciri-ciri penyesat. Kalau kita melihat sepertinya ini orang tidak benar ini, saya bukan mau mengajak saudara untuk membenci dia, bukan. Waspada, jangan sampai cara hidupnya mempengaruhi diri kita. Jangan sampai sikapnya mempengaruhi diri kita. Jangan sampai prinsip hidup dan pengetahuannya itu menjadi prinsip hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Itu waspada. Kita jagai diri kita. Kata menyesatkan, ya Bapak Ibu, kata menyesatkan. Jangan sampai, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kata menyesatkan ditulis dengan kata planao.
Artinya menjauhkan diri dari kebenaran. Katakan menjauhkan diri dari kebenaran. 2, 3, iya. Menjauhkan diri dari, jangan ada orang yang menjauhkan dirimu dari kebenaran. Itu pesan Yesus. Bukan pesan saya, Bapak Ibu. Ini pesan Yesus. Jangan sampai ada orang pelanau memimpin kamu keluar dari perintah Tuhan. Katakan keluar dari perintah Tuhan. 2, 3, iya. Keluar dari perintah Tuhan. Itu menyesatkan. Nah, saudara mulai dapat gambaran. Menjauhkan diri dari kebenaran. Yang kedua, memimpin kita keluar dari perintah Tuhan. Inilah orang-orang yang kita waspadai. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Siapa orang yang perlu kita waspadai? Orang yang membuat kita menjauhi kebenaran. Yang kedua, orang yang membuat kita tidak melakukan perintah Tuhan. Itulah si penyesat. Saya sekali lagi bukan sedang mengajak membenci pribadinya. Kasihan dia. Jagai dirimu. Jangan sampai keadaan yang mempengaruhi dirimu. Segala sesuatu yang dipercayainya menjadi kepercayaanmu. Contoh begini Bapak Ibu. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah jemaat yang ada di gereja ini itu membuat hidupmu menjadi lebih baik atau tidak? Itu takaran sederhana saya rasa. Apakah pengajaran-pengajaran atau komunitas orang-orang di gereja ini membuat kita semakin mencintai kebenaran atau tidak? Apakah orang-orang di sekitar kita, baik di rumah, di lingkungan kita, di gereja ini, semakin membuat kita setia melakukan perintah Tuhan? Kalau jawabannya tidak, jagai dirimu. Jangan sampai tersesat. Jagai dirimu, saudara. Coba perhatikan apakah kerohanian kita lebih maju atau semakin mundur setelah kita bergaul dengan mereka. Lihat bagaimana penampilan. Mungkin orang-orang yang bisa mengecoh kita. Sekali lagi saudara, kita bukan sedang menghakimi seseorang, bahkan kita harus mendoakan dia. Di ayat 5 yuk kita baca yuk. Ini sulitnya kita mengenal penyesat itu ya. Yuk kita baca 2, 3, iya. Sebab banyak orang akan datang bukan sedikit Bapak Ibu, menyesatkan banyak orang. Orang yang menyesatkan umat Tuhan ternyata adalah orang yang mengaku akulah Mesias. Padahal dia adalah Mesias palsu. Yesuslah Mesias sesungguhnya. Yesua HaMasiah. Hanya Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu, tidak ada yang lain. Kenapa banyak orang yang berhasil disesatkan? Karena orang percaya kepada Mesias palsu ini. Kenapa orang percaya kepada Mesias palsu ini? Karena dia dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan jubah kerohanian. Penampilannya seperti Mesias, cara bicaranya seperti Mesias, kelakuannya seperti Mesias. Tapi orang ini membuat orang lain semakin jauh dari kebenaran, semakin tidak setia kepada perintah Tuhan. Itulah Mesias palsu. Sulit bagi kita kalau tidak waspada melihat secara mendetail. Kita hanya melihat secara tampilan luar. Oh, ini seorang nabi, padahal nabi palsu. Ayo Bapak Ibu, ini akhir zaman. Saya berkali-kali mengatakan saya itu
sehari itu bisa dengar 3 khotbah. Mau hamba Tuhan terkenal, tidak terkenal, saya habisi semua khotbah karena saya perlu dikhotbahi. Dan hampir sama apa yang mereka sampaikan, bahwa kita ini adalah penuntas amanat agung. Kita ini adalah generasi-generasi yang akan mengalami, yang akan melihat Yesus datang kali kedua. Maka saya sampaikan firman Tuhan ini, jangan sampai kedatangan Tuhan yang semakin dekat, di ujung hampir finishnya kita tersesat, karena kita nggak mampu membedakan mana Mesias yang asli, mana Mesias yang palsu. Mau tahu saudara, salah satu indikator yang sangat akurat untuk menentukan orang ini Mesias asli atau palsu, saya beritahukan kepada saudara. Orang itu tetap berdoa, orang itu tetap beribadah, orang itu tetap melayani Tuhan, orang itu bahkan berkhotbah. Tapi dengar, di dalam kehidupannya sehari-hari, hidupnya semakin menyerupai dunia. Harusnya kita menyerupai Kristus. Tapi orang-orang yang mengatakan akulah hamba Tuhan, tapi cara bicaranya kayak orang dunia, cara hidupnya kayak orang dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mudah engkau akan menjaga orang ini jangan sampai mempengaruhi hidupmu. Jangan takut saudara untuk menjauhi orang ini, tapi bukan karena benci ya. Karena gereja tidak pernah mengajarkan kebencian atau menghakimi orang lain. Jangan salah persepsi. Tapi kita harus jaga jarak dengan orang-orang ini. Nanti saya bukakan ayatnya. Jangan takut dibilang kita sombong. Jangan saudara terlalu memberhalakan perasaannya. Aduh, nanti kalau saya jauhi dia Pak, nanti perasaannya sakit hati dengan saya. Hei, itu berhala. Kau memberhalakan perasaannya. Kita sudah tertipu di situ. Atau begini saudara, sebaliknya, malah kita sendirilah yang membuat orang semakin jauh dari kebenaran, yang membuat orang tidak lagi hidup dalam perintah Tuhan. Selidiki hidup kita hari ini, termasuk saya saudara. Kalau pengajaran saya, teladan hidup saya membuat orang itu semakin jauh dari Tuhan, ada yang salah dengan saya. Saya harus koreksi diri saya. Fokus kepada orang di akhir zaman ini, bukan kita mau sikit-sikit curiga sama orang, bukan. Ya di ayat 4 tadi, orang, jangan ada orang. Berarti harus fokus kepada orang itu. Di dalam Matius 18 ayat 7, saya akan baca, saudara perhatikan, lihat ya. Ini penting. Matius 18 ayat 7, biar ditampilkan lebih dulu. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, katakan harus ada 2, 3, iya. Harus ada, memang ada, dan sudah ada. Itu firman yang mengatakan. Tapi lihat ya, jangan sampai kita yang menyesatkan orang lain. Contoh begini, contoh sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang tua tidak mau beribadah, nggak mau ke gereja. Pada akhirnya anak-anak kita yang dulu rajin datang beribadah, karena melihat orang tuanya tidak pernah lagi datang ke gereja, dia ikut-ikutan. Saudara, maaf sekali, kita sudah menyesatkan anak kita. Celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang gara-gara perilakunya, sikap hidupnya, cara berbicaranya membuat orang itu tersesat. Celaka. Kata celaka itu artinya seperti ketimpa bencana, saudara. Itulah arti celaka.
Lalu apa yang harus kita lakukan dengan penyesatan? Ini saya katakan tadi, ayat 8. Perhatikan, saya baca. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, oleslah dia dengan lotion dengan lotion body itu? Hand body. Ya, kalau tanganmu menyesatkan kamu, beri dia perhiasan, jagai dia, lindungi dia. Maaf Bapak Ibu, dikatakan penggal. Apa arti kata penggal? Pisahkan dari hidupmu. Kalau saudara enggak tegas sama dirimu, kau masih berhalakan perasaan orang, maaf, saya sudah tahu apa akhir jalan kerohanianmu. Kau akan tersesat bersama dengan dia. Penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau puntung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Artinya nggak bisa tawar-menawar Bapak Ibu ya. Lebih baik tanganmu ponggol, yang penting kau masuk surga. Lebih baik orang kecewa samamu karena kau nggak lagi bersama dengan dia. Lebih baik orang membencimu karena engkau tidak sepakat lagi dengan cara hidupnya, daripada engkau bersama dengan dia masuk ke neraka. Ayat 9, Yesus lagi menegaskan begini. Dan jika matamu menyesatkan engkau, kasih lensa mata, kasih apa itu yang dimasukkan ke mata itu ibu-ibu, apa namanya itu? Soft lens. Oh, yang matanya hitam jadi hijau gitu ya. Tapi kalau warna biru matanya agak curiga saya. Jangan-jangan kena tombong gitu ya. Cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Oh, jangan tawar-menawar dengan penyesatan saudara. Saya katakan tadi mudah. Apakah orang ini lebih menyerupai dunia atau menyerupai Kristus? Saudara bisa dengan cepat melihatnya. Saya sudah kasih clue-nya. Penggallah, cungkillah, pisahkan dari dirimu segera, daripada engkau celaka. Dari 7 jemaat di kitab Wahyu, Tuhan beri pendapat tentang 7 jemaat, 7 gereja di kitab Wahyu. Dari 7 jemaat, hanya 2 yang mendapat pujian, 5 mendapat celaan. Tuhan keberatan dengan 5 jemaat ini. Jangan saudara pikir mereka itu dicela oleh Tuhan karena mereka ini suka membunuh, suka merampok. Kita kan di pikiran kita itu kejahatan yang besar itu seperti itu, membunuh, merampok. No. Tuhan membunuh, merampok belum ada apa-apanya dibanding ini. Mereka mendapatkan peringatan keras dari Tuhan ke-5 jemaat ini. Kenapa mereka ditegur? Karena jemaat Efesus meninggalkan kasih semula, bukan membunuh. Apa yang mereka tinggalkan? Kasih semula. Apa maksud Yesus meninggalkan kasih semula? Karena mereka telah meninggalkan semua perbuatan yang dulu mereka lakukan dengan setia. Itu ditegur. Makanya tadi definisi dari penyesatan itu adalah menjauhi perintah Tuhan tadi. Jemaat Efesus tidak lagi melakukan apa yang dulu dilakukan. Saya pernah dengar beberapa teman kita jemaat, Pak, saya waktu kuliah melayani loh di GBI begini. Sebelum saya menikah, Pak, saya melayani. Ayo sekarang melayani lagi. Nanti dulu lah, Pak. Maaf ya saudara, engkau sudah tersesat. Jemaat Efesus meninggalkan kasih semula. Jemaat Pergamus, mereka kompromi dengan ajaran sesat. Lihat ya, ajaran sesat ini mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Jemaat Pergamus bukan apa? Merugikan orang lain, bukan. Dia itu kompromi dengan ajaran sesat. Seperti saksi Jehovah mungkin tahu ajaran-ajaran yang lain.
Jemaat Tiatira, mereka itu menoleransi nabi palsu. Karena nabi palsu ini punya karunia yang hebat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat, sehingga mereka ya udahlah, dari tanda-tandanya kayaknya ini nabi benar, padahal nabi palsu. Kemudian jemaat di Sardis, memang secara jasmani jemaat ini hidup, masih bernafas, masih bergerak, namun kerohaniannya sudah mati. Inilah ditegur oleh Tuhan, yang membuat seseorang itu jauh dari kebenaran. Itu kematian rohani, terpisah dengan Tuhan, terpisah dengan kebenaran. Itu penyesatan. Itu ditegur Tuhan loh. Dan yang terakhir itu jemaat Laodikia, yang kita bahas kemarin. Dia suam-suam kuku dan dimuntahkan, nggak dingin, nggak panas, yang penting gereja. Lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 saya baca. Saudara perhatikan ayat 2 Timotius 3 ayat 5. Oke, perhatikan saudara. Paulus ini menulis surat kepada anaknya, anak rohaninya Timotius. Nasihat Paulus kepada Timotius begini: secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu saya katakan tadi, mereka tetap berdoa, mereka tetap beribadah, mereka berkhotbah, mereka melayani. Ini saya katakan tadi, saya akan bukakan ayatnya. Apa kata Paulus? Kita baca kalimat terakhir 2-3. Iya, jauhilah mereka itu. Selamatkan imanmu Bapak Ibu, selamatkan iman. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeluduk ke rumah orang lain. Orang-orang ini suka menyeluduk nih, masuk ke rumah-rumah orang lain supaya bisa dipengaruhi. Ini Paulus ya, ini bukan tulisan saya, ini tulisan Paulus. Dan menjerat apa yang bisa dijeratnya. Walaupun ini berbicara tentang nafsu-nafsu duniawi, tapi ini kan sudah tersesat juga namanya. Ayat 7, ini lagi cirinya, orang yang harus dijauhi, yang walaupun selalu ingin diajar ke gereja dengan khotbah, mereka selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sebenarnya mereka masuk kiri keluar kiri, masuk kanan keluar kanan. Mereka mendengar kebenaran tapi menolak kebenaran itu. Wah, ini lagi ayat 8. Aduh, sama seperti Yanes dan Mambres menentang Musa. Siapa Musa? Pemimpin mereka. Ini dimaksud Paulus tadi, jauhi orang-orang ini. Tapi kita ini aduh, memberhalakan manusia. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Aduh, kalau saya nggak pernah pakai bahasa ini, cuman Paulus tuliskan ini, akal mereka bobrok, nggak beres, iman mereka nggak tahan uji. Wah iya, jelas nggak tahan uji orang ini, terlihat jelas. 9, tetapi sesudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Orang-orang ini nggak akan lebih maju, akan kelihatan. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, maaf Bapak Ibu, kebodohan mereka pun nyata, terlihat bagi semua orang. Saya hanya membacakan firman Tuhan, saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Kalau jemaat ini mau selamat di akhir zaman ini, saya mau katakan, waspadai orang-orang seperti ini. Ini kepada saudara, karena saudara adalah domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada saya.
saya harus jaga kerohanian saudara dari orang-orang. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau orang saksi Yahova kan menyesatkan kita itu dengan pengajaran. Tapi penyesatan itu tidak selalu dengan pengajaran. Atau menyesatkan orang-orang Kristen. 95% adalah kebenaran yang ditampilkannya. Hanya berapa tetes racun, hanya 5% kesesatan yang ditambah-tambahkan olehnya. Hanya 5% pengajaran yang menyimpang, hanya beda tipis. Tapi gara-gara 5% ini, gara-gara beberapa tetes, Allah nggak benar. Allah takut kalau aku bisa sama seperti dia. Hati-hati dengan kesimpulanmu saudara. Hati-hati kau menyimpulkan sesuatu yang kau simpulkan, kau akan lakukan. Banyak orang berkata, semua orang juga begitu. Masa hidupnya baik-baik saja. Sekali lagi ya, banyak orang yang ternyata hidupnya sudah jauh dari rencana Allah, tapi dia merasa hidupnya baik-baik saja. Kenapa dia merasa hidupnya masih baik-baik saja? Karena dia masih ke gereja, dia masih berdoa. Lalu dia simpulkan, hidupku masih baik-baik saja. Temanimu ke gereja, engkau boleh terus setiap hari Minggu ke gereja, engkau boleh terus berdoa, tapi dengan satu syarat. Cukup satu syarat yang diminta iblis. Apa itu? Jangan pernah berubah ya. Gereja, tapi kau jangan berubah ya. Gosip bukan karena kau ke gereja. Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang sering saya ucapkan di tempat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan. No. Bukan setiap orang yang berdoa, bukan setiap orang yang masih gereja yang masuk dalam kerajaan Allah. No. Yang melakukan kehendak Tuhan, inilah yang mau disesatkan oleh iblis. Kehendak Tuhan gak jadi prioritasmu. I'm fine, masih berdoa, terserah. Kenapa? Gak sadar dia itu tersesat. Planau menyesatkan, artinya membuat seseorang menyimpang dari jatuh terlalu dalam di dalam dosa. Nggak sadar kan? Kita pikir saya katakan tadi. Namun demikian aku mencela engkau, aku keberatan kepadamu, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, kasihmu yang dulu yang pernah ada kepadaku. Apa itu? Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah bangkit. No, jatuh. Bertobatlah. Kata bertobat hanya ditujukan kepada orang berdosa. Apa dosanya? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, anggap enteng ya rencana Allah ya. Kalau engkau sudah belok dari tujuan, kau merasa aku damai kok, maaf, Tuhan gak setuju dengan pendapatmu. Lakukanlah lagi anakku apa yang semula kau lakukan. Engkau yang dulu kuliah rajin melayani Tuhan, sekarang anakku, layanilah aku lagi. Engkau yang dulu rajin menolong orang miskin, sekarang tolonglah mereka lagi. Engkau yang dulu rajin mengunjungi orang dalam penjara, sekarang kunjungilah mereka lagi. Mereka butuh bertobat. Engkau yang dulu rajin mendoakan orang sakit di rumah sakit, hari ini lakukanlah lagi anakku. Kalau tidak, jika tidak demikian,
maka ada akibatnya Bapak Ibu. Jika engkau tidak kembali, maaf ya Bapak Ibu, ini tulisan dari Alkitab, bukan saya tambah-tambah. Aku akan datang kepadamu. Jangan cobai Tuhan, saudara. Allah itu kan baik, jangan cobai. Sering sekali penyesatan tidak selalu membuat seseorang meninggalkan Yesus. Kita pikir orang tersesat itu pasti meninggalkan Yesus. Salah satunya iya, boleh. Tapi saya katakan begini, 2 Timotius 4 ayat 3, nggak usah dibuka bang. Paulus mengingatkan bahwa akan datang orang yang tidak tahan lagi mendengar ajaran sehat, panas kupingnya. Akan ada itu. Saya nggak tahu akan ada apa sudah ada. Orang-orang yang mencintai Alkitab akan menyukai perintah Tuhan. Orang-orang yang mencintai Alkitab sangat sulit disesatkan oleh orang. Saudara baca Alkitabmu setiap hari. Itulah jalan kebenaran. Penyesatan terbesar hari ini bukanlah ketika seseorang bisa membuat orang lain meninggalkan gereja, melainkan ketika hatinya tidak sepenuhnya lagi tersesat. Perhatikan apakah Kristus tetap menjadi pusat kehidupan kita hari ini atau sudah yang lain. Ini akan menolong kita. Apakah aku sudah di jalan yang benar atau tidak? Apa yang menjadi prioritas, menjadi pusat kehidupan kita hari ini? Saya sampai pada penutup dari firman Tuhan ini. Saya melihat bahwa penyesatan terbesar saat ini bukanlah ketika gereja dipenuhi oleh ajaran-ajaran yang secara terang-terangan itu menentang ajaran Kristus. Justru yang lebih berbahaya adalah ketika gereja masih memakai nama Yesus, masih berseru memanggil nama Yesus, masih membuka Alkitab di gereja, masih bernyanyi untuk Tuhan, masih beribadah di hadapan Tuhan, tapi perlahan-lahan cara berpikirnya, nilai hidupnya, orientasi kehidupannya sudah dibentuk oleh dunia, bukan lagi dibentuk oleh Kristus. Karena itu pesan Yesus hari ini, waspadalah. Kata waspada bukan ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, waspada, kamu sudah disesatkan. No. Perkataan waspada ditujukan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Itulah sebabnya kedewasaan rohani harus menjadi target rohani setiap murid Kristus. Kedewasaan rohani harus menjadi target saudara di dalam mengikut Yesus. Targetmu bukan gak pernah bolong gereja. No. Targetmu bukan supaya gak bolong-bolong saat teduh. No. Tapi kedewasaan rohani harus menjadi tujuan bersama kita. Yang mengerti katakan amin. Mengalami keserupaan dengan Kristus. Yang disukai Yesus kita sukai, yang dibenci Yesus kita benci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya imanmu tetap terjaga. Kalau pengajaran di tempat ini telah menjaga imanmu selama ini, saya mohon please tetaplah tinggal di tempat ini. Tapi kalau pengajaran di sini kurang menyenangkan telingamu, maaf, carilah pengajaran di tempat lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Saya sudah selesai.